Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Remaja Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Aduh guys, sorry suara Insan agak lain ini ya guys ya, agak sedikit radang tenggorokan. Jadi ya mohon dimaklumin. Yang penting Insan mau menepati janji Insan. Di postingan terakhir itu ada subscriber yang mengirimkan sebuah link. Nah, jadi ini kita berada di YouTube. Nah, jadi subscriber itu mengirimkan sebuah link dan bertanya, Mas, ada bisa cek video ini, kemudian tolong dieksperimenkan gitulah ya guys ya, lebih kurang. Jadi Insan kira ini prank atau suruh subscribe YouTube dia gitu ya guys ya. Jadi ya udah Insan belum buka sih guys, tapi ya sebenarnya udah Insan buka dan cuman belum Insan tonton gitulah ya guys ya. Dan videonya ternyata membahas masalah jamur tiram guys, ternyata masalah backlog. Tapi bahan baku dari backlog ini adalah bisa kalian lihat guys, ini jamur tiram media dari kardus. Berikut langkah-langkahnya gitu ya guys ya. Jadi ini punyanya channel Amalia Rahman S. Nah, jadi ini guys, ada pembuatan backlog dari kardus ya guys ya. Bisa teman-teman bayangkan, backlog jamur tiram terbuat dari kardus. Apakah itu mungkin, apakah itu benar, dan apakah itu hoax apa cemana ya guys ya. Jadi Insan juga belum nonton, dan di sini Insan mau nonton sama kalian sekaligus kita reaction ya guys ya, apakah masuk akal atau tidak gitu ya guys ya. Dan kalau misalkan nanti benar ya benar atau tidak ya nanti kita eksperimenkan lah. Cuman langkah-langkahnya mau kita coba lihat dulu guys. Kita coba ya guys ya. Teman-teman juga perhatikan guys. Nah, ini kardusnya udah mulai dipotong-potong ya guys ya. Kardusnya dikoyak, dirobek-robek sampai kecil. Ini tutorialnya ternyata nggak ada suaranya guys. Nggak ada atau belum ngomong ya. Oh, kita simak aja lah ya guys. Mudah-mudahan nggak kena copyright ya guys ya. Karena ini video orang, ini kita reaction dan Insan nggak menampilkan wajah. Ini disiram pakai air putih. Ini air apa ya guys? Air putih apa air kapur? Kemudian direbus guys. Direbus. Setelah direbus ditiriskan ini guys, kardusnya. Apa benar ya guys ya? Nah, ini kemudian ditambahkan apa ini guys? Setelah ditiriskan ditambah, belum tahu ya guys ya. Itu yang di sebelahnya seperti dedek. Tapi apakah benar dedek ataukah tidak? Belum tahu juga sih guys. Ini seperti jagung ya guys ya. Jagung giling bukan? Nah, ini dia kapur. Kapur atau tepung roti nih ya guys ya. Kok teksturnya halus sekali. Jadi agak sedikit ngawur karena memang nggak ada penjelasannya ya guys ya. Ini cuman berupa video langkah-langkah, tapi nggak ada penjelasan ini dia dedek halus ya guys ya. Masih kita pantau terus guys, kita simak videonya seperti apa sebenarnya. Nah, ini ini proses pengemasannya guys. Udah langsung dikemas aja ya. Oh, plastiknya kecil ya guys ya. Berarti menggunakan plastik kecil supaya jadinya banyak backlognya. Masih belum tahu guys ya ini berhasil atau enggak, karena ini kita nonton videonya. Ada 21 komentar guys. Coba kita sambil baca komentarnya ya guys ya. Nah, ini kardus itu sebenarnya dari jerami juga, makanya bisa buat jamur.
Oh, diikat guys. Kita stop dulu, baru kita baca komentarnya. BTW itu ngukusnya berapa jam? Ukuran panci segitu kalau pakai drum kan biasanya 6-8 jam. Jauh saya di Bekasi, kirain di Jabotabek. Saya mau beli F1. Terima kasih ilmunya. Menurut saya semakin gak ribet dan low cost. Caranya semakin hebat kalau bisa menghasilkan panen bagus. Ayo terus semangat. Bahan-bahan yang digunakan ini guys ya: kardus, kapur, bekatul, kapur. Ngapa sampai 2 kali kapurnya ya guys ya? Sebenarnya budidayanya semua jamur yang agak susah ketika pasteurisasi. Tolong sebutkan bahannya apa saja dan dosisnya. Maaf pemula banyak tanya, itu plastik setengah kiloan. Lokasinya di mana? Nah, ini ditanya lokasinya di mana dan jawabannya di Lampung. Story jauh, kirain di Jabotabek mau beli F1. Jadi ini orang Lampung guys yang bereksperimen. Berapa lama waktu ngukus? Maaf, hanya menggunakan panci kukus biasa. Mbak, itu berarti rasanya dari sari kardus. Sari kardus guys. Pisang, durian dan lain-lain makannya dari tanah tapi tidak rasa tanah. Nah, ini bijaksana sekali ya guys. Jadi kita lanjutkan dulu videonya. Ini udah dimulai dikemas. Oh, jadinya seperti ini ya guys ya. Kita lihat proses sterilisasinya pakai dandang ya guys ya. Pakai dandang dan diikat karet. Itu tujuannya apa ya? Oh, supaya tidak melembung itu mungkin ya guys ya. Kemudian ini proses udah mau ditanam bibit ya, kurang tahu sih guys. Ini membersihkan tangan dengan alkohol sepertinya ya, nih mau proses inokulasi ya guys ya. Kita lihat aja dulu lanjutannya. Nah, videonya 9 menit guys, ini baru jalan 3 menit. Misal nggak mau skip videonya, kalau misalkan ini kena copyright ya berarti videonya harus kita hapus. Mudah-mudahan enggak ya guys ya, makanya insan terus goyang-goyangkan layarnya, mudah-mudahan tidak terdeteksi. Jadi ini ya proses inokulasi ya guys ya. Oh, proses inokulasinya ditaruh di botol, kemudian ditaruh di piring ya guys ya. Siap. Medianya jagung ini ya guys, jagung utuh bibitnya, dan ditaruh di piring guys. Hebat, pakai sendok. Pakai sendok guys proses inokulasinya. Ya, pencongkelannya juga agak sedikit susah ya guys ya, lama. Berarti ibu ini bukan spesialisasi pembuat backlog sih guys, mungkin dia hanya bereksperimen. Karena kalau memang spesialisasi pembuat backlog, dia nggak pakai seperti ini caranya, pasti udah langsung ke backlog kardusnya itu. Pakai lilin ya guys ya. Siap, mau mengepet sepertinya. Padahal udah ada spatula, kenapa harus ditaruh di piring? Kan 2 kali kerja gitu ya guys ya. Oh, mungkin karena backlognya kecil jadi susah kalau langsung ke backlog. Nah, ini dia proses inokulasinya, kita akan simak guys. Seperti apa? Buat teman-teman yang mau subscribe ini mbaknya Amalia Rahman, silakan ya guys ya. Siapa tahu bisa berguru langsung. Tapi media kardus sepertinya kardus lebih mahal ya guys ya daripada jamur, daripada serbuk kayu. Dan prosesnya kelihatan lebih sulit, lebih repot. Karena kardusnya direbus dulu, kemudian direndam air putih, itu air kapur ya. Saya juga kurang paham sih mau prakteknya gimana karena nggak ada penjelasannya ya guys. Kalau kita yang mudah itu ya ada penjelasannya, bahannya ini, caranya seperti ini. Kalau cuma nonton tahap-tahapannya aja kita nggak tahu bahannya apa, kemudian
langkah-langkah jelasnya seperti apa. Nah seperti itu guys. Coba nanti ya kita coba aja lah ya guys ya. Kita coba nggak usah direbus, tapi kita coba langsung dari kardus biasa kita rendam air kapur itu guys. Kemudian kita campurkan dedek dengan kapur lagi. Kemudian kita steam, kita tanami bibit. Apakah mungkin bisa atau tidak? Itu hasilnya nomor belakangan lah ya guys ya. Yang penting eksperimen ini dulu yang terpenting ya guys ya. Tapi kita lihat video akhir inilah guys. Biasanya harusnya sih ada backlog kardus ini yang udah berbuah jamurnya. Jadi insan lebih semangat lagi ya guys ya. Kalau nggak ada ya insan mungkin ya gimana ya guys ya. Kita nggak tahu ini menghasilkan atau enggak. Nah ini tutup koran seperti buat backlog normal. Cuman ini medianya itu dari kardus. Nah, San belum tahu sih sebenarnya. Makasih buat Mas Arif yang udah memberikan link ini. Mudah-mudahan sukses selalu. Kita akan coba eksperimennya. Nah, oh ini guys, ini yang udah putih ya guys ya. Nah ini buka cincin. Kalau udah putih, tapi kecil-kecil seperti itu backlognya jamurnya seberapa ya? Kalau udah putih gini udah otomatis bisa mengeluarkan jamur guys, tinggal nunggu hasil jamurnya seberapa. Jadi nggak diragukan lagi lah ya guys ya ibu ini. Ternyata dia sudah, itulah guys seperti yang Isan bilang, di atas ilmu seseorang masih ada yang lebih pintar lagi, masih ada hal yang tidak kita ketahui lagi tentang jamur tiram dan jamur-jamur yang lain dan usaha-usaha yang lain. Jangan berhenti belajar, jangan malas mencari ilmu ya guys, jangan merasa udah pintar. Nah ini guys medianya, biasanya ada ini guys yang sudah tumbuh, mudah-mudahan ditampilkan ya guys ya. Wah, nah ini guys ada suara ibunya. Oh, 2 dompol. Sepertinya alot ya guys ya. Sepertinya sulit ibu ini merompalkannya itu. Mungkin karena terlalu banyak kapurnya itu tadi guys. Biasanya jamurnya jadi alot guys kalau kebanyakan kapur. Nah ini dapat 2 dompol ya guys ya. Menghitung jumlah badan buah jamur. Nah ini dihitung dia guys. 2, 3, Ya kalau kecil-kecil seperti itu ya memang banyak lah bu. 7, 8, 9, 10, 15. 12, 13, 14, 15, 16. 16 guys ternyata ya. Insan salah sedikit. Nah jadi seperti itu guys ternyata ya. Ternyata seperti itu videonya. Bisa teman-teman coba di rumah, eksperimen bareng-bareng Insan, apakah menghasilkan atau tidak, dan apakah benar atau tidak, ataukah hoax. Jadi mudah-mudahan secepatnya akan coba Insan eksperimenkan supaya teman-teman tidak penasaran ya guys ya. Nah jadi mungkin itu aja loh video kali ini. Kita mau reaction apa nggak tahu ya guys ya, yang penting kita udah nonton sama-sama videonya. Dan selanjutnya nanti mungkin dieksperimenkan, kan kita coba buatkan videonya buat teman-teman. Makasih buat Mas Arif yang udah mengasih link. Nah ini jadi inspirasi dan ilmu baru buat kita semua, bahwasanya nggak hanya media kayu, tapi serbuk ataupun koran ataupun kertas ataupun koran kardus itu juga medianya sebenarnya kayu ya guys ya, dari serbuk ataupun tepung bubur kayu. Jadi ya wajar aja bisa tumbuh jamur ya. Mudah-mudahan eksperimen kita bisa menghasilkan seperti ibu ini dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya guys ya. Siapa tahu dapat banyak kardus di tempat kalian bisa digunakan. Mungkin itu aja guys, kita jumpa di video yang berikutnya, tentunya di video yang eksperimen lebih informatif lagi. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf, kalau ada yang mau ditanyakan tulis di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.